ini ada sebuah project ya. Ini kita mau bikin motor listrik ini menjadi tenaga matahari, dan ini tentunya nggak fokus di merek ini saja ya. Nah, ini sebuah motor listrik, kapasitasnya adalah 2000 watt di sini. Di sini baru kita mau upgrade menjadi ini nanti cara chargernya dengan menggunakan tenaga surya, panel surya seperti ini. Dan ini kalau nanti satu ini kurang, ini kapasitasnya 100 WP, nanti kita bisa update di 200 WP. Sini bagian chargernya ya, bagian chargernya di sini. Ini untuk kesemuanya motor listrik ya ini ya, karena kapasitasnya motor listrik ini gede banget, voltasenya dia mencapai di 80 volt ya, di 72 volt, karena dua baterainya di sini ada sekitar 6 biji, 12 kali 6 sama dengan di 72 volt. Nah, kita nanti mau upgrade ini jadi apa ya, ini bisa menghemat pengeluaran PLN kita dengan menggunakan solar panel seperti ini. Nah, tentunya ini nanti nggak merubah struktur dari perkabelannya di sini, tapi kita cukup dengan merubahnya sedikit saja. Nah, ini bagian di chargernya sini ya, karena ini dia menggunakan apa ya, nah seperti ini. Nah, seperti ini bagian chargernya. Ini nanti yang perlu saya rubah cuman di bagian apa ya. Nah, di sini saya bongkar bagian joknya. Nah, di sini ini di bagian joknya situ ada di bagian joknya situ ya. Jadi nanti ini bagian charger untuk menggunakan surya panel. Nah, jalur sini itu sama juga dengan jalur yang sebelah sini, dulur. Sama ini ya. Ini cuma saya paralel saja. Ini bagian plusnya, yang merah sini bagian plus, yang ini bagian min. Ini sebagai konektor nanti di bagian solar charger, solar panelnya. Jadi nanti kita waktu pengisian akinya motor listrik ini kita nggak menggunakan PLN ya. Nah, ini kapasitasnya baterai di sini gede banget ya. Ini di 35 ampere kalau nggak salah. Ya, kalau salah ya mohon dikoreksi lah, kurang lebih segitu. Ada 6 baterai yang per baterainya itu 35 ampere, di seri menjadi 6. Di seri menjadi 6, total voltasenya kalau di seri naik ya menjadi 72 volt. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan apa saja, cara merakitnya itu bagaimana, disimak terus video ini. Pokoknya ini nanti wah sangat berguna banget Pak ya, dulur ya, untuk kelangsungan motor listrik dan sepeda listrik. Oke, selanjutnya kita rangkai ini. Kita rangkai komponen-komponen apa saja yang digunakan untuk merangkai ini, biar nanti solar cell ini bisa berguna untuk penchargeran ini. Disimak terus. Oke, kita lanjut di videonya. Oke, untuk komponen-komponennya yang kita gunakan ya, karena solar panel itu kapasitasnya di 15 volt ya, jadi kita membutuhkan sebuah komponen ini namanya. Ini step up. Ini step up yang kapasitasnya 20 ampere. Ini kalau estimasi harga ini sekitaran di 100 ribuan ya, ini seperti ini. Nah, nanti di sini saya akan rangkai ini. Pokoknya ini nanti tutorial lengkap dan jelas banget ya. Ini alatnya, komponennya yang kita gunakan seperti ini. Ini sebuah step up yang kapasitasnya ini, inputnya ini di 12 volt sampai di 24 volt di sini inputnya sini, dan di sini outputnya sini mencapai di 80 volt ya. Ini kita bisa atur voltase keluarnya sini, ini mencapai di 80 volt ya di sini. Nanti saya akan praktekkan juga langsung. Terus ini ada sebuah indikator baterai level juga. Nah, ini seperti ini. Ini bisa bermacam-macam variatif ya. Ini cuman level baterai seperti ini. Nah, seperti ini. Ini harganya sekitaran di 35.000 sampai di 50.000 seperti ini. Terus yang kita gunakan adalah sebuah fan. Ini kipas angin. Nanti karena masalahnya kalau step up ini udah bekerja, dia panas banget ya. Nah, ini setelah itu ini ada sebuah kotak seperti ini. Ini terserah mau pakai kotak seperti ini bisa, mau lawaran seperti itu pun juga bisa.
Dan ini nanti ada sebuah kabel-kabel ya untuk peralatannya. Kabel-kabel nanti estimasinya di 30.000 ya untuk sebuah kabel. Karena kabel inputnya sini, ini yang 12 volt sini, ini itu nanti kabelnya butuh yang gede ya, butuh yang gede. Terus untuk outputnya nggak terlalu gede, nggak apa-apa. Karena ini nanti untuk mensuplai 75 volt di kapasitas di sekitaran di 5 ampere ya. Nah, kurang lebih kayak begini. Ini, oke, kita perakitan ya langsung ya. Ini step up alatnya ya. Selain alat ini ada nanti ini nanti menuju di solar panel ya atau di solar cell. Ya, nanti terserah solar cellnya itu mau pakai berapa bisa. Pakai 100 WP bisa, 200 WP bisa. Kalau mau cepat fast charging pakai yang gede. Pakai yang gede. Pakai yang 500 WP atau 1000 WP sekalian, itu nggak apa-apa, langsung ditancepin sini nanti. Oke, pokoknya disimak terus. Ini akan saya rakit dulu. Ini akan saya kasih lubang di sini dulu biar nanti ini detektor bagian baterainya biar terlihatan ya. Jadi baterai itu sudah full atau sudah masuk berapa persen nanti bisa. Dan ini paling sederhana ya. Kalau sampai nanti semuanya mau update lagi, di sini bisa menggunakan watt DC meter, wattmeter itu bisa. Tapi karena di sini permintaannya cuman begini doang, saya rakit yang begini doang. Karena ini rakit paling sederhana dan efektif menurut saya dengan menggunakan komponen seperti ini. Oke, lanjut di perakitannya. Oke, sebelum penyambungan pada kabel-kabelnya, nah ini saya terangkan dulu. Yang sini itu adalah bagian inputnya. Nah di sini ini bagian input. Ini nanti yang menuju di solar cell atau di solar panelnya ya. Karena solar cell itu tegangannya, voltasenya itu naik turun, kita nanti bisa stabilkan dengan menggunakan elko seperti ini. Elko-nya pastikan ini di atas 20 volt. Ini yang pas saya pakai di 35 volt, mikronya di 2200 mikrofarad. Nah nanti ini tinggal gabungin gini saja. Ini bagian inputnya, di solar cell-nya ini bagian plus dan ini minnya. Nah ini udah keterangannya di sini. Terus di bagian outputnya, di bagian outputnya sini, karena ini nanti untuk penchargeran sebuah baterai, kita menggunakan sebuah dioda. Nah saya gunakan dioda kurang lebih seperti ini. Ini kapasitasnya kalau kurang lebih ini 5 ampere ya ini. Nanti kita pasangin gini. Ini ada polaritasnya. Ini yang bagian sini plus, yang bagian sini min. Di sini ada keterangannya juga. Ini ada polaritasnya juga, ini output, ini yang min, ini yang plus. Nanti kita pasang diodanya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti sini kabel, sini pun juga dipasang kabel. Ini nanti yang menuju jalur di bagian charger motor listrik. Untuk semuanya, sepeda listrik pun juga bisa ya kalau kayak gini. Terus baterai levelnya sini. Nah, ini ada baterai levelnya sini. Nah, ini nanti nyambungnya yang min tetap di bagian min, yang plusnya nanti jangan di sebelahnya sini dulur, tapi nyambungnya nanti di sebelah setelah ini. Nah sebelah sini ini nanti seumpama gini, nanti jalur plusnya bagian baterai levelnya di sini bagian ininya. Nah pakai ini yang plusnya nanti di bagian sini. Nah sini ya, sini nanti setelah itu kayak gini. Dan ini nanti saya taruh di box hitam seperti ini biar lebih kelihatan bagus. Nah ini bagian fannya sudah saya kasih lubangan angin-angin seperti ini biar nanti apa ya, anginnya itu bisa keluar, ventilasinya udara itu bisa masuk. Nah ini sebelum saya rakit gini kurang lebih cara wiringnya seperti itu. Yang bagian inputnya sini, yang bagian input sini kita kasih elko karena kita menggunakan solar panel. Jadi biar lebih apa ya, biar lebih stabil voltasenya. Biasanya kalau solar panel itu voltasenya kan naik turun gini ya, gitu ya. Nah kalau dengan menggunakan ini sedikit meredam ya, naik turun tapi nggak begitu apa ya, nggak begitu naik turunnya itu nggak begitu drastis gitu. Terus bagian outputnya ya, ini kita kasih dioda seperti ini. Ini dioda penyearah. Nah ini dioda penyearah seperti ini. Nah ini karena ini untuk charger biar tidak ada arus balik dari baterai motor listrik kita atau sepeda listriknya, biar nggak ada arus balik ke sini. Nanti kalau ada arus balik ke sini wah bahaya ya. Jadi kita gunakan dioda ini sebagai penyearah voltase. Nah seperti ini. Oke, saya rakit dulu
Ini saya rakit, saya masukkan di kotak hitam sini dan beserta kabel-kabelnya. Oke, ditunggu hasilnya seperti apa. Nanti kita tes langsung di motor listrik kita. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi, kurang lebih begini ya. Nah, ini dari yang sini itu menuju di solar cell. Nanti untuk pengaplikasiannya saya cobanya dengan menggunakan aki yang 12 volt. Terus ini bagian outputnya, dan outputnya sudah saya wiring seperti ini ya. Ini bagian tester baterainya, ini bagian level baterai. Coba saya nyalakan di sini. Ini bagian fan-nya. Nah, dia sudah bekerja. Nah, di sini. Nah, ini ya. Ini yang dari kapasitas aki 12 volt, kita pakai step up, kita naikkan di voltase berapa ini? Nah, ini 77 volt. Nah, ini kita bisa adjust, kita bisa atur ini voltasenya sini, ada trimpot kecil di sini. Ini kita naikkan bisa, kita turunkan juga bisa. Kita coba naikkan. Nah, di sini karena kebutuhan karena kebutuhan baterai di motor listrik saya itu adalah 72 volt. Jadi untuk resistansinya saya lebih di 5 volt ya. Jadi jadinya ini 7,7 volt. Ini bisa diatur juga di 80 volt, dulur. Saya coba naikkan di 80 volt. Nanti biar lebih kencang lagi ya. Nah, ini tinggal kita ini bagian sininya, ini bagian trimpotnya sini kita naikkan gini, nanti dia akan naik lagi. Nah, ini di 78 tuh, mati terus. Ini kita naikkan di 70. Nah, ini di 80 volt. Nah, ini di 80 volt ya. Kita naikkan di 80 volt seperti ini. Nah, ini karena baterai belum terkoneksi. Ini bagian koneksinya baterai sini. Nah, ini nanti kalau ini udah terkoneksi nanti udah bisa terdeteksi sendiri. Ini bagian baterai yang saya taruh di dalamnya jok tadi. Oke, ini rangkaiannya udah jadi kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih kayak begini. Saya rapikan dulu, saya masukkan di dalam box. Nanti kita praktekin langsung cara chargernya dengan menggunakan surya cell atau surya panel. Oke, ini alatnya udah ready ya, dan solar cellnya saya taruh di sana. Itu kapasitasnya kecil ya, nggak gede, tapi nanti punya orangnya itu ada 500 WP, itu cuma 100 WP ya. Ini sebagai uji coba saja apakah alat ini berhasil. Nah, ini bagian mana ini kabelnya. Nah, di sini ini saya taruh di sini saja, taruh dalam jok. Jadi kita nggak merubah bagian jalur charger yang dari bawah tadi, kita cukup gunakan ini. Nah, ini cara pengecasannya, tinggal ini yang bagian plus kita tinggal colokin aja bagian yang plus, ini yang bagian min sini. Nah, di sini udah terdeteksi karena ini baterainya tadi, ini kapasitasnya ini ya, lur ya. Nah, ini kurang jelas ya. Nah, di sini baterainya ini udah terisi tadi. Ini masih full tapi voltasenya di 71 ya, 71,3. Ini kalau fullnya nanti di 72, 73. Ini full. Dan ini jalur di solar cellnya. Nah, ini jalur di solar cellnya bagian sini sengaja saya kasih gini biar ini untuk uji coba saja ya. Nah, ini di 70, ini sebelum kita charger ya. Ini di 71,3 volt. Terus langsung ini saya tancapkan di bagian solar cellnya langsung. Nah, ini ya, saya tancapkan di sini. Bagian min di min, bagian plus di plus. Jangan sampai terbalik ini ya untuk pemasangan ini. Nah, ini sementara sementara gitu dulu. Ini dari sini kabelnya menuju di sini. Nah, ini otomatis fan bagian apa itu? Nah, tadi kipasnya ini yang di dalam itu tadi
otomatis menyala. Dan ini hasilnya. Nah, ini tadi 71,3, sekarang naik di 71,2. Ini nanti fullnya di sekitaran 75 ya. Kalau ini udah ada di 75, berarti baterai ini full. Tapi dengan kapasitas power solar cell yang 100 WP kayak gitu, waduh lama banget ya. Tapi kalau dengan menggunakan 500 WP atau 1000 WP watt peak, nah ini nanti cepet banget ya. Tapi kalau cuma 100 kayak gitu, waduh lama banget. Nah, kurang lebih alatnya seperti ini dulur. Cara merangkainya seperti ini tadi. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita cabut pun nggak apa-apa ini. Ini saya cabut. Nah, fannya, kipasnya dia akan berjalan keras banget ya putarannya kipas. Putaran kipasnya kalau kita cabut bagian sininya, dia akan berjalan kenceng banget. Tapi kalau kita koneksan, kita masukkan ini, nah dia akan berputar pelan. Nah, seperti ini dulur. Dan alat ini berhasil. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi kalau punya sepeda listrik berbagai merek apapun, kita bisa menggunakan solar cell seperti itu. Selain kita juga tidak merubah dari struktur dari sininya juga. Nanti kalau nggak ada panas terik matahari, bisa langsung dicas di sini juga, bagian sini. Nah, kurang lebih kayak begini. Untuk pencargeran sendiri, kalau kita menggunakan yang 500 WP itu sekitaran di 2 jam. Tapi kalau kayak gitu, waduh seharian nih nanti nggak penuh ini ya. Oke, kurang lebih kayak begitu dulur. Ini, tapi alatnya kurang lebih seperti ini. Ini bikin sendiri nanti kisaran di 200.000 udah bisa seperti ini. Selain yang panelnya ya, selain panel WP-nya itu, panel suryanya. Kayak gini kita bisa bikin kok 200. Ini 150.000 udah jadi seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gini alatnya. Oke, silahkan buat sendiri, nggak usah pesen ya, buat sendiri seperti itu tadi ya cara-caranya. Nah, ini kalau kita pakai kayak gini, kita parkirin gini aja, kita biarin selama 2 jam. Kalau panel suryanya itu gede 500 WP udah full baterainya ini. Nah, kurang lebih kayak begitu dulur ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Ketemu lagi nanti di segmen video berikutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.